Yahoo minasan, konnichiwa. Jadi banyak yang nanya di VT kemarin tentang seputar resign dari perusahaan Jepangnya. Jadi kemarin itu aku dapat 2 sertifikat bukti bahwa pernah bekerja di Jepang dengan visa magang. Yang pertama itu dapat 2 ya teman-teman. Yang pertama surat pernyataan bahwa kita pernah kerja di Jepang. Yang kedua sertifikat ujian magang tahun pertama. Jadi kita dapat ya. Ini nanti bakal berguna kalau misalnya kita mau berangkat ke Jepang lagi dengan visa Tokutegino, karena kemarin ada beberapa TSK yang aku hubungi buat Mensetsu Tokutegino dan dimintai file surat pernyataan dan bukti kita pernah bekerja di Jepang. Terus juga ada beberapa yang tanya seputar alasan resign dari perusahaan Jepang. Jadi kemarin itu aku ada 3 opsi ya teman-teman untuk resign dari perusahaan Jepang. Yang pertama itu kekerasan fisik. Karena aku nggak dapat kekerasan fisik, alasan ini nggak aku pakai. Yang kedua adalah pendidikan. Jadi aku juga sempat berpikir buat bikin alasan tentang pendidikan, yaitu lanjut kuliah. Cuman memang aku pikir-pikir lagi alasannya ini kayak kurang meyakinkan. Akhirnya aku banting setir ke alasan ketiga. Opsi yang ketiga itu keluarga. Jadi memang alasan yang aku pakai kemarin itu alasan keluarga, yaitu karena berhubung orang tuaku juga keadaannya kurang baik ya kesehatannya. Jadi alasan ini aku pakai karena ingin ngerawat orang tua di rumah gitu. Jadi aku mutusin untuk resign. Waktu itu ceritanya aku udah kepikiran untuk resign itu dari bulan 6 teman-teman, bulan 6 tahun kemarin. Cuman karena aku belum banyak persiapan, jadi aku mutusin untuk sabar dulu, untuk lanjut kerja dulu sambil mempersiapkan. Yang pertama itu adalah sertifikat JLPT. Setidaknya kemarin itu aku nyiapin kalau nggak dapet N3, N4, mentok N4, baru mikir bisa pulang. Yang kedua adalah SSW. Aku ada 3 opsi kemarin itu, mau ngambil 3 opsi SSW. Yang pertama itu restoran, hotel, kaigo. Tapi kemarin itu karena waktunya sedikit dan jadwal SSW restoran sama hotel ini terlalu jauh gitu ya, akhirnya aku cuma dapet SSW kaigo doang. Itu yang kedua, sertifikat JLPT, SSW. Yang ketiga itu adalah tabungan. Jadi rencanaku itu sebelum pulang ke Indo harus punya tabungan paling enggak 20-40 juta gitu, baru bisa pulang. Kenapa? Karena semisal kita mungkin nggak memutuskan untuk berangkat ke Jepang lagi, uang ini bisa kita gunain mungkin untuk modal, mungkin mau ke Korea atau mau bikin bisnis di Indonesia. Aku mikirnya ke sana. Yang kedua adalah yang keempat, Yang keempat itu dana darurat. Jadi dana darurat ini aku gunain untuk jaga-jaga semisalnya ketika aku udah memutuskan untuk resign dan di ACC sama perusahaan ataupun Kumiai, semisalnya dimintai untuk bayar pesawat sendiri, booking pesawat sendiri, uang dana darurat ini aku pakai untuk ngebooking tiket pesawat. Tapi alhamdulillah kemarin aku pulang dengan baik-baik, aku resign dengan baik-baik dan diurus segalanya sama pihak Kumiai dan dibiayai sampai ke Indonesia. Jadi aku tiket pesawatnya itu di cover sama pihak Kumiai gitu ya teman-teman, untuk seputar resign dari perusahaan Jepang. Oke. Kak, kalau mau nyari TSK gitu di mananya? Kalau nyari TSK itu sebenarnya teman-teman bisa lewat Facebook, Instagram, atau lewat TikTok. Nah, kalau aku sendiri emang selama
di Jepang selama magang itu memang karena udah ada kepikiran untuk resign, aku beberapa punya kenalan TSK. Jadi jaga-jaga ketika aku resign, aku bisa langsung apply nyari offering job baru gitu lewat TikTok waktu itu, karena aku kan sering nge-live dan punya banyak kenalan gitu ya, orang TSK atau temen yang punya rekomend TSK yang bagus gitu teman-teman. Aku punya kemarin itu bahkan menghubungi kurang lebih 20 TSK ya teman-teman. 20 TSK aku hubungi satu-satu gitu ya. Dan TSK itu banyak banget persyaratan yang diajuin ke kita gitu. Termasuk kayak ditanya-tanya terkait kayak alasan resign, kemudian apakah resign dengan baik-baik, kemudian dimintai kayak dokumen-dokumen kayak paspor, habis itu Zario Kado yang terakhir kemarin itu dimintai sama TSK yang semisalnya kalau kita mau ke Jepang lagi gitu teman-teman. Oke. Oke, gitu dulu ya teman-teman. Untuk pertanyaan lebih lanjut silakan tulis di komen. Nanti aku bakal balas satu-satu.